Bung Toel, Ya. kalau keputusan untuk mengganti Kluivert ini sudah tepat atau enggak sih setelah evaluasi Piala Dunia yang gagal kita masuk kualifikasinya? Tidak ada pilihan. Karena kenapa nggak ada pilihan? Karena situasinya yang nggak kondusif. Artinya tekanan publik yang membuat itu. Tekanan netizen, saya nggak yakin itu publik itu keseluruhan publik bola gitu. Jadi saya lebih memilih kalimat tekanan netizen. Kenapa Bung Toel membacanya tekanan netizen bukan tekanan publik secara umum? Oke lah publik ada, tapi saya lebih lihat tekanan netizen. Kenapa? Karena persoalannya sejak dia hadir itu kan selalu dalam apa namanya? Dalam bayang-bayang, dalam perbandingan dengan pelatih sebelumnya. Sinteyong. Siapapun pelatih yang menangani timnas Indonesia, kalau kondisinya seperti ini akan sulit. Siapapun pelatih yang menangani timnas senior Indonesia, jika kondisinya yang seperti ini nih, tekanannya dibandingkan seolah-olah lebih baik, lebih buruk, bla 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 bla, akan sangat sulit. Tapi saat meracik tim kan nggak ada tekanan dari publik. Artinya itu hak prerogatifnya ada di tangan pelatih. Iya, Alias tapi begitu Kluivert. kalah, maka saya bilang kan ukurannya kan akhirnya kedangkalan kita hanya mengukur dari kemenangan. Nggak lebih dari itu. Begitu kalah keluar kan semua tuh. Keluar semua perbendaharaan itu tuh. Karena mungkin harapannya besar. Contoh kami lebih ikhlas gagal dengan yang lama gitu kan. Ih, kenapa sih kamu nyebut Sinteyong nih kamu Toel? Biar Friska aja. Artinya kan orang seolah kalau kalimat itu yang diungkapkan berarti kan publik lebih cinta pelatih itu ketimbang timnas Indonesia logikanya. Karena harapannya Kita sebenarnya bukan pengen soal timnas kalah nggak gagal, kita pengen timnas berhasil, ada fasenya lah. Dan itu terjadi di semua level, di semua negara juga pergantian pelatih normal. Tapi kan situasinya beda di kita. Kita lebih ikhlas, saya baca kan yang belakangan terjadi di gagal bersama pelatih sebelumnya. Itu karena ungkapan kekecewaan kah? Ya harapannya Nggak, tapi Kluivert logikanya dengan jadi tim kebalik kan. yang disebut ke tim kepelatihan terbaik bisa membawa Indonesia misalnya dengan taktik yang lebih matang saat lawan Arab Saudi misalnya. Taktiknya berbeda. Arab Saudinya berbeda. Itulah ketidakmatangan kita. Cuma kan akan capek juga, percuma saya ngomong rasional juga kalau tanggapannya irasional misalnya. Saya juga tidak punya preferensi terhadap pelatih siapapun, makanya saya bilang situasinya terbaik karena siapapun nanti yang menggantikan atau mereka tetap bertahan itu akan sangat sulit. Oke. Nah kalau dari Coach Aji. Contoh ya beda oke. tadi saya lupa. Apa? Arab yang waktu kalah 2-0 sama kita di GBK dengan yang main kemarin cuma 3 di starter yang sama. Jadi Renat sudah mengubah timnya juga. Yang Renat mainkan di GBK itu cuma 3 pemain yang sama. Yang Strategi waktu lawan Arab yang diterapkan Patrick Kluivert itu tepat atau enggak waktu itu? Kan Kluivert punya prinsip, punya gayanya sendiri. Bahwa maksimal atau tidak seharusnya pertanyaannya itu. Berarti kita bisa ambil kesimpulan tidak maksimal, ada error sehingga kemudian nggak jalan planningnya. Atau koreksinya terlambat penggantian. Itu buat saya sih normal kalau itu. Oke. Karena kita akan bicara dalam koridor bola. Oke. Lalu kita bertanya, kenapa kok bisa Kluivert terlambat? Nah, pasti kan ada penjelasannya tuh. Seperti Coach Aji misalnya dia ditanya misalnya kalau dalam posisi itu, wahai Coach Aji, kok rasanya orang publik umum menganggap Anda terlambat mengganti ya? Dia pasti punya penjelasannya. Tapi ini kan sudah tidak akan terjadi lagi. Koridor analisis bolanya udah tidak akan terjadi lagi. Oke.